wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda dengan NIM A50124144, kelas D Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Landasan Bimbingan dan Konseling. Dosen pengampu Bapak Hasan SPD MPD. Materi yang akan saya paparkan yaitu landasan yuridis. Langsung saja, yang pertama ada pemahaman landasan yuridis. Landasan yuridis dalam bimbingan dan konseling mengacu pada berbagai peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Hal ini mencakup dasar hukum dan regulasi yang mengatur praktik bimbingan dan konseling di sekolah. Landasan yuridis ini penting untuk memastikan bahwa praktik bimbingan dan konseling dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam privasi, perlindungan data, dan perlindungan anak. Yaitu pengertian landasan yuridis. Landasan yuridis dalam bimbingan dan konseling adalah dasar hukum dan regulasi yang berlaku dalam bimbingan dan konseling di sekolah. Ini termasuk undang-undang, peraturan, dan peraturan yang diterapkan pada sekolah dan guru BK. Pemahaman landasan yuridis terkait Pancasila. Pemahaman landasan yuridis terkait Pancasila sangat penting untuk memahami dasar pelaksanaan pendidikan Pancasila di Indonesia. Lantas ini adalah peraturan perundang-undang menjadi dasar pelaksanaan pendidikan Pancasila dan secara resmi menjadi dasar negara sejak dimasukkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan landasan yuridis. Landasan yuridis mengacu pada aspek hukum dalam suatu sistem dalam konteks perkembangan hukum di Indonesia. Perubahan landasan yuridis dapat terjadi melalui pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam sistem pendidikan nasional, perubahan mendasar dapat terjadi melalui Undang-Undang Sikdiknas yang mencakup aspek demokratisasi dan sentralisasi. Terus ada dasar teori landasan bimbingan dan konseling yang lain terhadap landasan yuridis. Teori landasan yuridis merujuk pada pendekatan yang digunakan membangun kebijakan atau aturan yang berkelanjutan dan efektif. Ada 3 perspektif penting yang sering digunakan dalam membangun kebijakan yang aturan, yaitu yang pertama adalah landasan filosofis, yang kedua adalah landasan yuridis, dan yang ketiga adalah landasan sosiologi. Ada pengaruh landasan yuridis terkait perkembangan bimbingan dan konseling. Landasan yuridis memiliki pengaruh yang signifikan terkait dengan perkembangan bimbingan dan konseling. Landasan yuridis meliputi aspek psikologis, sosial budaya, inteks, dan globalisasi. Juga turut berperan dalam pengembangan dalam bimbingan dan konseling. Landasan ini membantu dalam memahami dan mengatasi masalah yang dihadapi peserta didik, serta mendorong perkembangan profesional guru BK. Landasan yuridis berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan peserta didik. Dan yang kemudian ada contoh landasan yuridis. Contoh landasan yuridis terkait dalam bimbingan dan konseling dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang 1945, serta berbagai peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling di Indonesia.